of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu, maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Selain menargetkan alutsista mahal dan strategis milik pasukan Ukraina, saat ini pasukan Rusia juga fokus mengeliminasi para operator drone FPV Ukraina yang sangat meresahkan. Rumah ini yang berada di tepian sungai Dnieper dikatakan dijadikan sebagai markas sebuah grup drone FPV Ukraina. Dan kemudian boom! Dengan sekali hantaman, rumah itu langsung runtuh. Tidak dikatakan dengan jelas wahana apa yang meruntuhkan rumah itu. Apakah Elmur, Krasnopol, Kornet, atau yang lainnya? Yang jelas, hantaman itu sangat presisi dan mengerikan. Video ini dibagikan oleh grup Russian Freedom Legion, yaitu pasukan berkeluarga negaraan Rusia, tapi berperang untuk pihak Ukraina. Dalam video ini, dikatakan pasukan artileri mereka menargetkan sebuah gudang amunisi pasukan Rusia yang ada di kota Tyotkino, Provinsi Kursk, Rusia. Sebuah provinsi yang berbatasan langsung dengan daratan Ukraina, yang ada di utara Provinsi Belgorod. Serangan ini juga bersamaan dengan momen infiltrasi pasukan Ukraina di wilayah Provinsi Belgorod, Rusia, di mana video ini dibagikan oleh grup Russian Freedom Legion pada 18 Maret kemarin. Ini adalah dokumentasi serangan pasukan artileri Rusia terhadap posisi pertahanan pasukan Ukraina di desa Bilohorivka di Provinsi Donetsk. Selain serangan artileri, Anda juga bisa melihat bagaimana gelombang 1 ton amunisi cluster dari 2 unit RBK 500 yang menyapu posisi pertahanan pasukan Ukraina bagaikan gelombang ombak di pantai. Itu pemandangan yang sangat mengerikan. Ini adalah SPH MSTAS Rusia, wahana yang paling sering digunakan untuk meluncurkan Krasnopol oleh pasukan Rusia. Dan lihatlah apa yang dilakukan oleh drone FPV Ukraina terhadap MSTAS ini. Boom! Dengan hantaman yang menggetarkan seperti itu, sudah pasti MSTAS itu menjadi butiran debu. Setelah beberapa minggu tidak melihat sebuah Leo yang gosong, kali ini kembali pasukan Rusia membagikan video si Leo hidung pendek alias Leo 2A4 yang harus menjadi besi tua di kota Rabotine, Provinsi Zaporizhia. Tidak jelas apa yang menyebabkan Leo ini menjadi besi tua, karena dalam narasi hanya disebutkan bahwa ada 1 unit Leopard baru yang KO di Zaporizhia, tepatnya di kota Rabotine. Jika Anda bertanya kinerja dari M777, maka pada video kali ini adalah jawabannya. Dikatakan menggunakan amunisi Smart 155 mm bantuan dari Jerman dan juga amunisi cluster. Pasukan artileri Ukraina berhasil menghancurkan 3 unit AYV dari rombongan pasukan Rusia yang lewat di kelurahan Novomikhailivka di Provinsi Donetsk pada waktu maghrib pada 20 Maret kemarin.
Ini adalah target pada video kali ini, yaitu sebuah kompleks bangunan yang ada di desa Vilkuvatka di provinsi Kharkiv. Dan kemudian bisa Anda lihat bagaimana 5 unit FAB-250 dijatuhkan oleh VKS Rusia di area itu. Dan terlihat FAB terakhir nampak meledak di udara, bukan di daratan. Mungkin untuk mengguyur pasukan yang selamat dan berusaha melarikan diri. Ketika sampai di luar, mereka diguyur dengan fragmentasi FAB terakhir. Sishanut jarak pendek Ashram Sam bantuan dari Inggris, yang awalnya rudal AIM-132 Ashram adalah rudal air-to-air, namun dikonversi menjadi rudal pertahanan udara jarak pendek yang mampu menghantam target sampai jarak maksimum 25 km. Dan dalam video ini, dikatakan rudal Ashram berhasil menghantam sebuah drone intai Rusia dari tipe Supercam S-350 yang sedang beroperasi di provinsi Zaporizhia. Sekedar informasi, drone intai jenis inilah yang mendokumentasikan hantaman dari rudal X-35 terhadap Sishanut NASAMS 2 Ukraina yang kami posting tadi pagi. Крым огонь! Есть сбитие. Pada video ini, kita akan melihat hantaman dari FAB 1500 terhadap posisi dari pasukan Ukraina dan juga logistik mereka yang ada di wilayah bernama Lugano di provinsi Donetsk. Perhatikan baik-baik. Boom! Sebuah hantaman dan ledakan yang mantap dari FAB 1500. Dan dari asap yang dihasilkan, itu sudah berbicara mengenai daya rusak yang dihasilkan di lokasi yang dihantam oleh FAB 1500 ini. Ini adalah sudut pandang drone intai, dan pojok kiri bawah ini adalah sudut pandang drone kamikaze FPV Ukraina yang sedang mengejar BMP-3 Rusia yang sedang ngabuburit di barat kota Avdiivka. Kemudian, boom! Hantaman dari FPV pertama langsung membuat BMP itu berasap dan berhenti. Kemudian bisa kita lihat bagaimana kru BMP-3 Rusia itu kemudian keluar dari mainan mereka dan lari menyelamatkan diri. Dan kemudian bisa kita lihat FPV kedua dikirim untuk memusnahkan BMP-3 yang ditinggalkan itu. Dan boom! Dengan hantaman seperti itu, sudah pasti BMP-3 itu menjadi butiran debu. Kemudian lanjutannya, ini ada BMP-3 lainnya yang dikatakan juga ditinggalkan oleh para krunya di dekat BMP-3 yang pertama tadi, dan dikatakan ditinggalkan setelah terhantam oleh sebuah FPV. Kemudian FPV berikutnya dikirim untuk melenyapkan BMP-3 kedua ini, dan boom! Kembali, itu sudah cukup untuk membuat BMP-3 ini menjadi besi tua di medan laga. Salut untuk dokumentasi dari pihak Ukraina yang rata-rata jernih dan tidak sakit di mata. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Jumat 22 Maret kemarin. Terima kasih untuk Om Najib Mudin dan Om Keisha Adinata.
Tentu saja, support ini sangat berharga bagi kami karena membuat kami tambah bahagia dan semangat dalam menyajikan informasi dari medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Sabtu 23 Maret 2023. Berikan komentar Anda.